Dididik di Banda Aceh ini, kemudian dikirim ke seluruh Nusantara, ke Jawa misalnya. Ke Jawa ada 4, 5 malah. Itu Wali Songo itu dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul malikul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, ada Bapak Imam Besar Profesor Dr. Azman Ismail MA, guru-guru yang lain, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Juga ada tamu-tamu kita dari luar kota yang salat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Alhamdulillah, kita memang melanjutkan tentang tema yang lalu, 819 tahun kota Banda Aceh. Kita sudah kisahkan bahwa Banda Aceh adalah kota ilmu pengetahuan, karena di Banda Aceh ini pernah berdiri Universitas Baitur Rahman dengan segala fakultasnya dan melahirkan ulama-ulama besar menjadi pendakwah ke seluruh Nusantara. Yang kedua, Banda Aceh adalah kota ekonomi, karena peran pelabuhan Sabang dan pelabuhan Uleli di zaman itu sangat luar biasa. Pagi ini kita akan meninjau bahwa Banda Aceh ini adalah kota dakwah. Ini penting sekali. Bagaimana raja-raja Aceh mempersiapkan dai-dai internasional, dididik di Banda Aceh ini, kemudian dikirim ke seluruh Nusantara, ke Jawa misalnya. Ke Jawa ada 4, 5 malah. Itu Wali Songo itu dari Aceh, ya, dari Aceh. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, itu dari Banda Aceh langsung. Maulana Malik Ibrahim ini sebenarnya orang Mesir, tapi pernah hidup di Banda Aceh, kemudian oleh Raja Aceh dikirim ke Jawa untuk mengislamkan Pulau Jawa. Kemudian anaknya Sunan Ampel, itu Aceh juga. Sunan Ampel, istrinya orang Birun, ya, anak Raja Jempa dari Birun. Kemudian Sunan Ishak, itu cucunya dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Fatahillah, itu dari Pasir. Tapi ada satu lagi yang sesat menyesatkan, itu namanya Syekh Siti Jenar, ya. Itu juga dari Pasir. Pergi ke Jawa membawa agama Islam, tetapi alirannya sesat. Kemudian beliau dihukum oleh Sunan Ampel, dipotong lehernya, ya. Ini peran ke tanah Jawa. Tapi ada lagi yang sangat menarik, itu Ratu Kaliamat, itu suaminya ulama besar Aceh, ya, jadi Syekh Ibrahim Al-Fasi. Kemudian keturunannya yang ketiga nanti melahirkan Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini itu ada
darah Aceh. Jadi kalau kita tinjau dengan sejarah, kita bersaudara dan tidak boleh terputus persaudaraan ini. Misalnya saya ingin memperkenalkan Hajah Salbiah bin Husein. Ini adalah istri Bapak Harun Kecik Lemi yang baru-baru ini meninggal dunia. Mungkin belum 10 hari, baru 5 hari. Beliau adalah anak seorang ulama. Tengku Husein ini berasal dari Jepara. Datang ke Aceh dulu naik haji, kembali dari haji. Tengku Husein ini tidak lagi kembali ke Jawa, tapi tinggal di Banda Aceh ini. Itulah kemudian melahirkan anak-anaknya di sini. Salah satu menjadi istri dari Bapak Harun Kecik Lemi. Bapak Harun Kecik Lemi ini adalah seorang kaya raya, ada toko emasnya. Beliau keturunan Ampun. Jadi Kecik Lemi ini tidak karya namanya. Jadi tapi tidak menggunakannya. Jadi beliau itu Ampun. Sekarang anaknya kan pewaris. Ada sebuah masjid, dibangun masjid, juga seorang yang selalu membayar zakat setiap tahun. Jadi kita, alhamdulillah, saya selalu disalurkan zakat, tapi tentu bukan untuk pribadi saya bagi-bagikan kepada guru-guru TPQ Plus. Kita doakan semoga orang-orang kaya yang keluarkan zakat itu semakin kaya. Jadi alhamdulillah. Nah, saya ingin menyebut beberapa tokoh yang berasal dari Banda Aceh menjadi pendakwah internasional. Salah seorang yang sangat terkenal adalah beliau, namanya mirip Syekh Abdul Rauf, tapi bukan Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Syekh Abdul Rauf ini dari Banda Aceh dikirim oleh Raja Aceh ke Kedah, Malaysia. Sampai di Kedah diangkat menjadi mufti karena ulama besar sangat alim, menjadi mufti kerajaan Kedah. Nanti Raja Aceh juga mengirim anaknya ke Kedah, tapi bukan ke Kedah. Waktu itu terjadi perang antara orang-orang Kedah dengan orang Siam. Siam ini orang Buddha di Thailand Selatan. Dikirimlah Panglima Aceh, namanya Panglima Husein. Yang cukup menarik, Panglima Husein ini mampu mengalahkan orang-orang Siam. Orang Siam kalah karena kepandaiannya berperang. Panglima Husein dari Aceh ini akhirnya diberi sebuah wilayah yang kita kenal sekarang dengan Perlis. Bukan hanya diberi tanah, tetapi raja juga harus Aceh. Sampai sekarang raja di Perlis itu orang Aceh terus menerus. Jadi kuburan nenek mereka itu di sini, di Jalan Muhammad Jam, masuk lorong Hendra Henry. Itu namanya Sultan beliau itu orang Arab ya, Jamalul Lail. Sultan Jamalul Lail. Jadi anak dari Jamalul Lail dikirim menjadi sultan di Perlis, sampai sekarang Jamalul Lail terus. Itulah, dan mereka tahun 82 Raja Perlis pernah berkunjung ke sini. Saya waktu itu wartawan Serambi, saya liput acara kunjungan mereka. Jadi luar biasa hubungan kita dengan Perlis. Jadi keturunannya dari Aceh, raja-raja mereka dari Aceh. Karena sistem di Malaysia begitu. Misalkan Negeri Sembilan itu keturunan Minangkabau, terus raja-raja itu dari Minangkabau terus sampai sekarang. Karena
Raja Minangkabau dulu menaklukkan Negeri Sembilan. Misalnya Johor itu, rakyat Johor itu 70% Jawa. Nama-nama Jawa masih ada. Jadi 70% Jawa, bahasa Jawa. Jadi tapi rajanya wajib tidak boleh yang lain. Harus orang Bugis. Kenapa orang Bugis? Karena Raja Bugis dulu menaklukkan Johor dan menang. Begitu mereka itu. Misalnya ada yang disebut Kelantan. Kelantan itu bukan orang Melayu asli Malaysia, tidak boleh. Tapi Kelantan itu rajanya harus dari Patani. Jadi dulu Raja Patani menaklukkan Kelantan. Begitu sistemnya. Di Malaysia juga ada sebuah daerah 20% orang Aceh di situ, yakni Kedah. Ini juga luar biasa. Menteri-menteri besar, gubernurnya pernah dari Aceh, luar biasa. Apa maknanya? Jadi orang-orang Melayu Malaysia itu tidak membeda-bedakan suku. Yang Islam, yang Melayu, pokoknya yang berbahasa Melayu semua dianggap bangsa mereka. Itu hebatnya. Model ini pernah diciptakan oleh Iskandar Muda, Raja Aceh abad ke-14 dulu, menciptakan begitu. Jadi Iskandar Muda ini seorang sultan penakluk. Jadi setiap penaklukan itu banyak sekali orang Aceh meninggal, syahid. Jadi menaklukkan Johor itu 2 kali. Jadi baru menang. Jadi cukup banyak orang Aceh syahid, tentara-tentara Aceh syahid. Kemudian menaklukkan Perak. Itu Perak juga ditaklukkan, banyak sekali syahid. Menaklukkan Kedah, Pulau Pinang, menaklukkan lain-lain negeri di Semenanjung itu hampir semuanya ditaklukkan. Itu banyak sekali. Menaklukkan Sumatera juga banyak sekali. Sehingga penduduk Aceh menjadi sedikit. Jadi Iskandar Muda berpikir bagaimana supaya orang Aceh ramai kembali. Akhirnya dibawalah mereka orang Johor sampai 7.000 orang dibawa, diangkut dengan kapal sampai ke sini, diberikan tempat. Konon orang Johor diberikan sebelah Sungai Aceh ke sana sampai ke Lambaro Cafe, itu orang Johor semua. Kemudian orang Kedah itu diberi tempat. Sampai sekarang ada 2 kampung Kedah, Kedah Muka dan Kedah Belakang. Itu orang Kedah Malaysia, supaya ramai, penduduk Aceh supaya ramai. Kemudian diberikan juga kepada suku-suku lain. Orang Jawa di sini ada tempatnya, orang Minangkabau yang cukup hebat. Kenapa hebat? Diberikan di belakang Masjid Raya ini, Kampung Baru. Ini orang Minangkabau semua, Kampung Baru ini. Nah, itu Muhammad Jam yang kita kenal nama jalan itu seorang tokoh Minangkabau. Nah, jadi orang Bugis juga diberikan tempat. Orang Kling India, orang India diberi tempat. Itu sebelah sana atau kita kenal sekarang Taman Budaya. Nah, itu di Taman Budaya itu Kampung Kling namanya. Itu orang India Islam. Jadi Kling itu sebenarnya Bangladesh, ya. Bangladesh. Jadi ada India putih, ada India yang hitam. Jadi Kling itu India hitam, Bangladesh. Sampai sekarang Bangladesh sebuah negara Islam terbesar, ya, dekat India dan Pakistan. Jadi negara Islam terbesar di dunia Indonesia sekarang ini.
yang kedua Pakistan, yang ketiga Bangladesh di segi penduduknya, di segi penduduk terbesar. Jadi orang-orang Kling yang Islam diberi tempat di daerah Gece di situ, tetapi orang Kling non Islam juga diberi tempat di Penayung, di Penayung, di Kedah sekarang ini. Sampai sekarang masih ada orang-orang Kling di sini. Jadi setiap suku, setiap bangsa, bukan hanya suku, setiap bangsa diberi tempat di Banda Aceh ini oleh Iskandar Muda, sehingga Banda Aceh terjelma menjadi kota internasional. Kota internasional artinya bukan kota hanya untuk orang Aceh. Siapapun yang mau berdagang di Banda Aceh silakan. Dan fasilitasnya lengkap. Bahkan ini guru saya bercerita kepada saya, Profesor Ali Hashmi, ya. Dulu di dekat Ulele itu ada sebuah pulau. Sekarang nggak ada lagi, sudah tenggelam. Pulau itu pulau tempat pelacur. Kan negatif ini ya. Disediakan pelacur-pelacur untuk tamu-tamu internasional. Pedagang Arab, pedagang India, pedagang Eropa semua berkumpul ke sini. Dibuatlah pulau bebas seks. Jadi jahiliyah sudah zaman dulu sudah ada. Yang dilarang oleh Allah sudah ada. Sekarang juga di kota-kota negara Islam juga sudah mulai seperti itu. Itu dosa besar pemimpinnya di Qatar, di Bahrain, bahkan di Arab Saudi akan ada. Itu adalah penipuan setan kepada pemimpin kalau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina itu haram, lalu dihalalkan oleh pemimpin. Pemimpin itu sangat susah masuk surga karena sudah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Tapi di Aceh di zaman kerajaan dulu disediakan sebuah pulau, di situ lengkap dengan tempat penginapan. Tapi ada peraturan dari negara Aceh yang cukup baik. Orang-orang itu tidak boleh berkeliaran ke kota, tidak boleh. Dan orang-orang itu tidak boleh hidup di kota. Di pulau itu silakan, ada minuman keras dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan ada lagi seperti itu. Bagaimanapun miskinnya kita, bagaimanapun tantangan, kita tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penduduk Aceh sudah ramai kembali. Jadi ketika itu Raja-Raja Aceh mencetak tadi dai-dai internasional, dikirim ke seluruh. Saya dulu pernah keliling Indonesia. Ada 2 posisi saya yang selalu mendapat jatah untuk keliling. Jadi yang paling banyak saya keliling Indonesia ketika saya menjadi orang nomor 2 di wartawan. Saya Sekretaris Umum PWI Aceh setelah tsunami. Jadi kalau keliling Indonesia sangat sering. Sampai ke Papua saya pergi. Tapi di Kalimantan, Sulawesi habis semuanya. Tapi kesempatan kedua ketika saya menjadi anggota DPRA juga sangat banyak keliling Indonesia. Jadi setiap kota yang saya keliling, saya kumpulkan cerita-cerita siapa yang membawa agama Islam ke sini. Pasti ada 2 orang ulama, 3 itu dari Aceh, kata tokoh-tokoh di situ. Ya Allah, ke Sulawesi Tenggara saya pergi, ke Kalimantan, semua ada dai-dai dari Aceh di zaman dulu. Dikirim oleh raja-raja Aceh untuk berdakwah ke sana.
yang sangat terkenal adalah Kerajaan Ampat. Itu namanya Syekh Abdullah dari Aceh, membawa agama Islam ke Raja Ampat, Papua. Itu luar biasa. Kalau ke tempat-tempat lain cukup banyak. Nah, tapi saya juga mendapatkan bukan hanya dari Banda Aceh, dari Pasir juga. Nah, misalnya saya pernah ke Gresik. Gresik bukan Indonesia, ke Gresik Pak Tani. Di situ ada Datuk Tok Pasir namanya. Itu Tok Pasir di Gresik Pak Tani, itu dari Pasir, ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir, membawa agama Islam ke sana. Memang agak berbau sedikit aneh, keramat gitu ya. Jadi Raja Buddha itu tidak mau masuk Islam, sakit. Dibuat pengumuman, siapa yang bisa menyembuhkan raja di situ, Raja Buddha, agamanya Buddha, dia akan memberi hadiah yang banyak dan akan masuk agama mereka. Jadi tampillah Tok Pasir, saya dari Aceh katanya. Saya bisa menyembuhkan raja. Jadi bagaimana dengan keramatnya? Sembuh si raja itu. Setelah sembuh, Raja Buddha ini ingkar janji, tidak mau masuk Islam. Biarin. Nah, akhirnya sakit lagi. Dipanggil lagi ulama Aceh itu, Tok Pasir. Tapi kamu harus janji, kamu jangan lagi mengingkari janji. Saya doakan kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu Wa Taala, daulat tuanku raja akan sembuh. Jadi dia berjanji, kemudian sembuh lagi. Dia ingkari lagi, tidak mau masuk Islam. Tadi kan janji masuk Islam. Tapi yang ketiga, Tok Pasir ini tidak mau lagi mengobatinya kecuali tertulis lah, disaksikan oleh pembesar-pembesar. Kemudian sakit dia disembuhkan, kemudian betul-betul masuk Islam. Itulah raja pertama, Raja Buddha yang masuk Islam di Thailand. Itu oleh Tok Pasir. Jadi saya dibawa oleh Profesor Ismail bin Jasmis ke makam Tok Pasir itu, di kota Gresik. Gresik nama kotanya. Tapi Tok Pasir ada dua. Satu lagi Tok Pasir ada di Kedah, namanya Tok Pasir juga, oleh gubernur atau menteri besar Kedah, Datuk Sanusi Junaid. Kemudian diabadikan, dibuat jembatan yang sebesar jembatan Kerung Aceh itu, diberi nama Jembatan Tok Pasir karena tidak jauh dengan kuburan Tok Pasir. Saya juga alhamdulillah sudah ke sana, ke makam Tok Pasir yang ada di Kedah. Ini adalah sumbangsi jasa-jasa Aceh untuk seluruh Indonesia. Sebagai kota kiblat ilmu pengetahuan, kota dakwah. Jadi ini luar biasa. Kenapa begitu berjasa Aceh di dalam dakwah ini? Kita harus ingat apa yang ditulis oleh seorang Belanda, Van of Leiden, namanya lupa saya. Dia pernah menulis bahwa Aceh ini pernah menjadi 5 besar kerajaan Islam, 5 besar di dunia. Itu kan hebat sekali. Dan pendapat Van ini dikutip oleh Profesor Ali Hashimi dalam bukunya Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Kalau kita baca buku Kebudayaan Aceh dalam Sejarah itu disebutkan. Jadi Aceh pernah menjadi 5 besar negara-negara besar di dunia.
Jadi yang paling besar, yang paling terpengaruh adalah Baghdad, kerajaan dinasti Bani Abbas, ya. Ibu kotanya Baghdad, itu yang terbesar di dunia di abad ke-15 itu. Yang kedua itu Maroko, kerajaan Maroko, itu ada di Asia Barat, ya. Maroko di barat Mesir itu sekarang. Itu kerajaan Islam terbesar kedua. Yang ketiga Isfahan, Iran. Ibu kotanya Isfahan, itu kerajaan Islam terbesar ketiga di zaman itu. Yang keempat New Delhi, kerajaan Islam New Delhi. Ibu kotanya New Delhi juga di India. Dan yang kelima, belum lima, ya. Yang pertama Baghdad tadi, yang kedua Isfahan, yang ketiga Maroko, yang keempat yang keempat India tadi, dan yang kelima Aceh Darussalam. Kenapa Aceh Darussalam termasuk 5 besar? Aceh Darussalam di samping 2 pulau, menguasai 2 pulau, Pulau Sumatera dan Pulau Semenanjung Malaysia, tetapi beberapa kerajaan yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Semenanjung yang tidak ditaklukkan, bayar upeti. Bayar upeti kepada kerajaan Aceh. Termasuk yang bayar upeti itu kerajaan Perak, karena tidak bisa ditaklukkan Singapura. Walaupun belum namanya Singapura waktu itu, Pulau Bintan namanya, tapi bayar upeti kepada kerajaan Aceh. Juga Riau bayar upeti kepada kerajaan Aceh. Jadi maka 5 besar dianggap 5 besar. Luar biasa. Itu kan sejarah nenek moyang kita, ya. Sekarang kan enggak ada lagi. Kullu man 'alaiha fan, ya. Semua fana, ya. Kecuali wajah Allah yang maha mulia yang tidak fana. Yang lainnya semua jadi sejarah, jadi kenang-kenangan, ya. Tapi ada yang tertinggal, tersisa buat kita. Satu-satunya yang tersisa adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Ini peninggalan Sultan Iskandar Muda, peninggalan Raja-Raja Aceh. Terus dilanjutkan pembangunannya sampai sekarang. Begitu indah. Ini pernah sampai 50 tahun menjadi masjid termegah, terindah di Indonesia. Kalau sekarang mungkin sudah banyak yang indah-indah, tapi pernah 50 tahun di puncak. Tidak ada masjid terindah di Indonesia ini kecuali Masjid Raya Baitur Rahman. Dari sudut mana dilihat indahnya? Di sudut arsitektur. Kenapa megah sekali Masjid Raya Baitur Rahman? Karena perpaduan 4 arsitektur. Yang pertama gaya Moor. Gaya Moor ini adalah gaya Spanyol. Jadi di Spanyol ada masjid di Cordoba. Dulu Islam kan, Cordoba. Jadi ada Masjid Raya Cordoba, tiang-tiangnya seperti Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi tiang itu ada filosofinya. Kan ada ini begini. Itu tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberi rahmat kepada kita. Inilah tangan-tangan kita yang beriman. Itu diciptakan oleh bangsa Moor, bangsa penakluk Spanyol, bangsa Islam penakluk Spanyol. Jadi yang pertama, yang kedua, di masjid ini ada gaya Arab. Nah, di mana letak gaya Arab? Mungkin di dalamnya, saya kurang tahu. Relief-relief yang ada mungkin. Tapi yang ketiga gaya India. Jadi arsitek India juga ada. Itu konon menara-menaranya. Jadi menara-menara besar seperti yang kita lihat itu bukan menara, maksud saya kubah.
itu duluan dari India. Jadi bangsa India yang buat pertama kubah-kubah masjid. Di Arab tidak. Yang ke selanjutnya gaya Aceh sendiri. Gaya Aceh sendiri ada atapnya, atap begini, ya, 2. Sampai sekarang masih dipertahankan. Kalau kita lihat di anjung masjid itu ada di atas tuh merah. Nah, itu gaya Aceh. Jadi tidak mulai dari Sabang sampai Palembang tidak ada seindah ini. Gaya yang terpadu lima gaya tidak ada. Di Pulau Jawa pun tidak ada. Di Pulau Jawa pun tidak ada. Dulu, tapi sekarang sudah ada di mana-mana. Jadi itulah hebatnya Masjid Raya Baitur Rahman, diakui secara internasional masjid terindah. Bukan terbesar, kalau terbesar mungkin Istiqlal ya. Istiqlal Jakarta lebih besar. Tapi kalau indahnya tidak indah, ya kan? Masjid Raya Baitur Rahman paling indah. Jadi alhamdulillah karena kita menerima berbagai arsitektur luar yang dipadukan sehingga sangat indah, sangat banyak tiang-tiangnya di dalamnya. Tetapi setiap tiang itu punya makna tersendiri yang kadang-kadang kita belum tahu banyak. Diibaratkan sebagai jamaah. Setiap masjid memang harus penuh dengan jamaah. Jadi tiang-tiang ini juga jamaah, jangan sepi sekali. Maka masjid yang tidak ada tiang kadang-kadang sepi jamaahnya. Ini filosofi. Tapi yang jelas ininya adalah tangan-tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, banggalah kita sebagai warga negara Kota Tua 819 tahun Kota Banda Aceh ini. Lebih tua dari Jakarta, lebih tua dari kota-kota lain di Sumatera, di Jawa dan Semenanjung Malaysia. Ini kota tua yang ciri khasnya juga sangat membanggakan kita, yakni kota Islam, kota syariat. Mudah-mudahan Allah mengekalkan kota ini sampai kiamat nanti menjadi kota Islam, tempat terpancarnya hidayah kepada manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون